Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik tinggi 1% lebih ke angka 8.570. Selain video ini kami juga mengupload sore video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang masih bisa naik pada saat CEO-nya mengundurkan diri. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang dikatakan JP Morgan mendapatkan keuntungan dari adanya biaya keluar ekspor. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa demikian ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul kata JP Morgan soal beda efek biaya keluar ekspor emas bagi Antam, MDKA, dan UNTR. Ya, kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Deretan emiten emas seperti Antam, MDKA, dan UNTR menghadapi sentimen baru dari rencana pemberlakuan pungutan biaya keluar untuk komoditas ekspor. Di antara ketiga emiten itu, JP Morgan menilai Antam akan menjadi penerima manfaat utama dari pembelakuan pungutan ekspor untuk emas dan batu bara. Sebaliknya, MDKA dan UNTR justru diyakini bakal mendapatkan tekanan tambahan dari kebijakan tersebut jika terrealisasi. Jadi dari laporan terbarunya, analisa JP Morgan menjelaskan bahwa rencana pungutan ekspor untuk emas dan batu bara disiapkan dengan tarif sekitar 7,5-15%. Menurut Pak Analis, kepastian implementasi pungutan tersebut semakin nyata lantaran penerimaan pajak berada di bawah ekspektasi dengan penurunan sekitar 3% secara tahunan untuk periode Januari sampai September tahun 2025. Ini karena ada rencana untuk adanya bea keluar ekspor, dari JP Morgan mengatakan bahwa Antam yang paling diuntungkan, tapi secara teknikal bisa kita lihat saat ini, Antam secara teknikal saat ini masih belum oke. Pada perdagangan hari ini memang naik 0,69% ke 2.930, tapi saat ini Antam sudah berada di garis EMA 50 dan dekat dengan support EMA 150 di harga 2.880. Sebelumnya garis EMA 150 memang bisa kita merupakan support kuat. Antam sempat bertanda rebound, tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 bisa kita lihat di sini ternyata gagal dan kembali berada di bawah harga 3.000. Jadi untuk teman-teman masih hold sama Antam, maksudnya memang masih bisa coba hold selama masih kuat di atas garis EMA 150, minimal masih akan sideways. Tapi karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten kuat, secara pergerakan apabila terpantau beberapa kali mencoba break garis EMA 50 gagal, malah ada potensi Antam untuk turun menembus garis EMA 150. Apalagi ada satu sentimen lagi atau satu artikel berita lagi, diam-diam ada yang balik arah di Antam. Jadi bisa kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Dari data Bloomberg Termina, Dimensional Fire Advisor termasuk salah satu yang melepas saham Antam. Jadi Antam mulai dilepas Dimensional Fire Advisor. Selain itu bisa kita lihat ada juga Wisdom Tree yang terpantau mulai melepas saham Antam. Tapi menariknya, BlackRock masih lanjut melakukan akumulasi pada bulan ini sekitar 3,11 juta lembar saham. Jadi walaupun Dimensional Fire Advisor dan Wisdom Tree masih melakukan distribusi, Antam terpantau masih terus masuk akumulasi. Dan untuk analis malah menaikkan target harga untuk Antam. Jadi target harga rata-rata konsensus analis saat ini sekitar 3.780. Jadi harga take profit pada analis masih lumayan tinggi di sekitar 3.700-an. Tapi saat ini bisa kita perhatikan di broker summary, asing masih terus keluar. Kenaikan hari ini juga terpantau ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk Antam apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar 2.880 sampai sekitar 2.850 untuk entry terdekat selama masih kuat di atas garis EMA 150. Dan untuk swing terdekat untuk saat ini misalnya ada resisten 3.000, karena 3.000 sudah berubah menjadi resisten sampai target lebih jauh di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 3.100. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata Antam gagal break 3.000 dan malah turun menembus garis EMA 150. Kan cara pergerakan akan lanjut low dan Antam berpotensi lanjut turun menuju zona support berikutnya sekitar 2.700 sampai 2.800. Sekarang kita lihat MDKA yang katanya akan dirugikan dari sentimen atau peraturan pemerintah ini. Bisa kita lihat untuk MDKA. Cara teknikal MDKA saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Jadi beberapa kali minggu lalu mencoba beri garis EMA 150 sampai 2.200, bisa kita lihat MDKA masih bisa bertahan. Hari ini masih bisa naik 1% lebih ke 2.300. Dan hari ini juga sempat mendekati atau menyentuh garis EMA 50 harga 2.330. Jadi secara teknikal hampir mirip MDKA dengan Antam. Tapi untuk garis EMA 50 untuk MDKA masih lumayan dekat. Apabila berhasil break, MDKA masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya.
Dan memang untuk MDKA untuk minggu ini kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau untuk saham-saham masih ada di support EMA 50 150. Dan cara pergerakan menurut saya masih menarik, dan bisa kita lihat pada MDKA pada kenaikan hari ini asing bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir mulai masuk, hari ini juga masih masuk akumulasi, dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman hari ini sudah bersih dapat di sekitar garis EMA 150 atau mungkin sebelumnya sudah dapat di sekitar 2200. Menurut saya selama masih kuat di atas 2200 bisa pertimbangkan untuk hold dengan cara teknikal, minimal masih akan sideways. Dan karena masih ada akumulasi, saya lihat minggu ini MDK masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 2350. Ini menarik apabila terpantau berhasil break. Dan cara pergerakan akan mulai uptrend lagi, dan target kenaikan terdekat di 2400 sampai target lebih jauh di sekitar 2500. Dan sekarang kita lihat UNTR. UNTR jika kita perhatikan di grafik bisa kita lihat saat ini juga masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Sampai saat ini garis EMA 50 masih berupa support lumayan kuat. UNTR sebenarnya juga coba mengetes, ini masih bisa bertahan dari rebound, tapi memang sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas 28.000. Tapi menariknya 27.000 masih berupa support, dan hari juga sempat turun mengetes garis EMA 50 di sekitar 26.800 dan masih bisa bertahan dari rebound. Dan secara teknikal UNTR lebih oke daripada Antam maupun MDKA. Karena garis EMA 50 150 ini masih berupa daerah support, dan cara tren yang menengah juga UNTR trennya masih bergerak tren. Dan untuk UNTR juga bisa kita lihat asing masih terus masuk. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Sehingga untuk UNTR saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik menuju resisten kuatnya di 28.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya, masih bisa coba di hold, bisa jadikan 28.000 untuk trail stopnya, atau hold saya terus selama UNTR tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di 28.800. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry lebih oke, coba tunggu di sekitar 27.000 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham Telkom. Telkom bisa kita lihat hari Jumat sempat melemah, turun di bawah 3.600, sempat menyentuh support di 3.500, tapi hari ini Telkom kembali bangkit dengan candle lumayan solid, naik 5% lebih ke 3.700. Jadi secara teknikal Telkom sebenarnya masih on track, masih melanjut ke uptrendnya, dan bisa kita lihat target terdekat di 3.800 saat ini memang belum sempat tercapai, tapi jika kita lihat ini masih ada potensi untuk mencapai 3.800. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. Hari ini juga akumulasi juga lumayan besar, kenaikan 5% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Telkom, menurut saya masih bisa jadikan 3.500 untuk terlalu stop, atau jadikan 3.400 untuk terlalu stop. Nah target kenaikan terdekat menurut saya ada potensi ke 3.800. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di harga 4.000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.